gitu ya, teman-teman dari Reko, dari West Coast, dari Octopus dan seterusnya. Ini adalah anak-anak muda yang mungkin bisa dibilang terpanggil gitu ya, karena ini permasalahan yang ada di sekitar kita, yaitu masalah pengelolaan sampah ini memang cukup membuat kami merasa ingin ikut berkontribusi. Nah, lalu berikutnya, next. Mas Yabes, punten next. Nah, jadi ini mungkin nggak apa di skip aja. Jadi sebetulnya kami memang berangkat dari melihat sendiri kondisi yang ada di sekitar kami gitu ya. Jadi kami mencoba untuk ingin ikut berkontribusi. Kebetulan background saya dan Mas Adin itu adalah di sistem informasi ataupun informatika gitu. Kemudian kalau dari Mas Yabes ini backgroundnya di teknik lingkungan. Nah, di mana kami sebetulnya memang inspirasinya itu dari bank sampah sebetulnya. Next, Mas Yabes. Nah, jadi kurang lebih tahun 2013 dulu pertama kali mengenal konsep bank sampah, kemudian berkesempatan langsung bertemu dengan Pak Bambang Suwerda selaku konsep bank sampah, di mana kami mencoba untuk mempelajari apa sih bank sampah itu gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Kalau dulu di tahun 2013 atau 2015 itu kan mungkin baru ada sekitar 1.500-an gitu ya, di mana dari 1.500 bank sampah itu kami mencoba untuk mempelajari gitu ya. Kebetulan saya sebenarnya background-nya itu akademisi atau dosen di Universitas Telkom. Nah, di mana kami mencoba untuk memahami dulu apa sih proses bisnis basic yang ada di bank sampah, yaitu pemilahan, kemudian pengukuran, baru kemudian ditimbang. Disimpan, gitu ya, ditabung seperti itu, dan dikonversi uangnya. Nah, di mana dari inspirasi tersebut akhirnya kami mencoba untuk membuatkan satu sistem atau aplikasi sederhana yang kami namakan banksampah.id. Nah, di mana alhamdulillah sampai saat ini berawal dari Bank Sampah ID itu berkembang. Mungkin bisa langsung aja Mas Yabes ke slide yang tentang produk kita. Next lagi yang ini ada identifikasi juga yang pernah kami lakukan, punten Mas Yabes yang problem. Nah, jadi sebetulnya kami melihat bahwa di sisi bank sampah mungkin mohon dikoreksi kalau kami salah, sebagian besar juga saat ini masih terjadi gitu ya, bank sampah itu dikelola masih kurang profesional atau terstandarisasi, khususnya dari sudut pandang pendataan transaksi sebetulnya. Kalau kami mungkin concernnya lebih ke bahwa dengan bank sampah itu bisa dikelola dengan profesional, transparan, akuntabel. Nah, itu harus berangkat dari pendataan juga yang rapih secara sistem. Kemudian tentunya kita tahu bersama bahwa dari sisi masyarakat sendiri ini masih cukup kurang gitu ya untuk pemilahan sampah. Memang data dari BPS dan seterusnya angkanya sih udah cukup baik gitu ya. Tapi faktanya kita tahu di lapangan gitu kan itu masih masih apa ya, bahkan tumpukan sampah itu atau sampah yang berserakan itu kan masih kita lihat di mana-mana ya. Kemudian dari sisi pemerintah ini mohon izin kami bukan bermaksud sok-sokan lebih tahu, tapi ini sebetulnya berangkat dari kondisi ke beberapa daerah yang bahkan dulu DKI Jakarta pun kita pernah korespondensi langsung dengan Jakarta Smart City, di mana data persampahan yang dimonitor di areanya itu, kalau yang Jakarta waktu itu tuh adalah agregat dari truk-truk yang berangkat ke Bantar Gebang. Nah, sedangkan kalau kami punya beliefnya data itu harus dari yang paling terkecil. Jadi dari data yang sifatnya transaksional yang ada atau direkapitulasi di bank sampah. Nah, waktu itu juga kami dapat info bahwa PD Pasar Kota Bandung gitu ya, itu juga untuk proses rekap atau update data karena manual berbasis Excel itu bahkan sampai 2 mingguan update-nya. Tapi memang itu update cukup lama gitu ya, tahun 2015 atau 2016. Nah, lalu berikutnya pada perjalanannya kami juga alhamdulillah bisa berkenalan dengan rekan-rekan industri gitu ya, Unilever, kemudian Danone, Coca-Cola dan seterusnya, di mana industri ini ternyata juga punya permasalahan yang sama. Jadi belum bisa mendapatkan data yang relevan dan akurat tentang penggunaan produknya. Nah, jadi dari situ kami mencoba
kami mencoba membuat satu solusi berbasis aplikasi terintegrasi gitu ya untuk manajemen persampahan, di mana dengan aplikasi tadi berangkat dari sisi bank sampah, kemudian 2015 atau 2016 itu kami juga terintegrasi dari berkembangnya aplikasi Gojek gitu ya. Jadi kami coba bikin aplikasi namanya MySmash. Sederhananya bisa kita bilang ya kayak Gojeknya sampah lah. Gitu. Jadi masyarakat harapannya nanti bisa menggunakan aplikasi itu, bisa mendapatkan informasi di mana bank sampah terdekat dan bisa menggunakan layanan yang disediakan oleh bank sampah. Nah kemudian karena dari sini kami berangkat dari data transaksional dan alhamdulillah kita juga sudah mengcover seluruh wilayah Indonesia. Nah jadi kami bisa menyediakan data juga untuk pemerintah. Nah ini alhamdulillah ada 5.099 unit bank sampah yang sudah tergabung di dalam platform Smash. Tapi memang jujur problem yang saat ini kami alami adalah belum semua bank sampah itu aktif. Gitu. Jadi sebagian besar sudah terdata, terverifikasi gitu ya. Hanya memang untuk aktivasinya itu butuh waktu atau proses untuk literasi digital. Nah kalau dari sisi MySmash ini kami juga didukung oleh PT Telkom untuk ada sistem fintech-nya di dalam aplikasi tersebut. Kemudian kalau untuk yang e-smash, tempo hari saya agak lupa bulannya, Mas Yabes mungkin nanti bisa tolong dicekin. Tapi kami pernah berkorespondensi dengan Ibu Kadis Pemprov, Kadis DLH Pemprov, Ibu Prima gitu ya, dan kami sudah coba paparkan secara langsung ke beliau apa yang bisa dilakukan oleh Smash dan harapannya nanti bisa untuk mendukung juga bank sampah yang ada di Jawa Barat. Kemudian berikutnya kami juga punya inovasi yang keempat, drop point tapi berbasis IoT, di mana produk tersebut kami beri nama Smart Dropbox. Nah, jadi dari Smart Dropbox itu adalah satu drop point yang kami coba pasang sensor sehingga kita bisa melakukan identifikasi sampah apa yang masuk ke dalam drop point atau Dropbox. Next, Mas Yabes. Nah, mungkin itu penjelasan singkat, mungkin akan kami tampilkan sekilas mengenai produk kami. Jadi di Bank Sampah ID ini bisa digunakan secara gratis oleh bank sampah di seluruh Indonesia gitu ya, di mana nanti bank sampah bisa mengelola datanya, data nasabah, data transaksi, harga dan seterusnya gitu ya. Kemudian nanti juga bisa tergenerate data-data ataupun reportnya secara otomatis, dan ini juga sudah digunakan oleh DLH Kota Bandung sejak tahun 2019. Lalu berikutnya untuk yang MySmash, next slide Mas Yabes. Nah ini kami pernah uji coba dengan Unilever dan Gojek di tahun 2019 untuk layanan penjemputan sampah yang berbasis aplikasi. Hanya memang waktu itu lesson learn-nya biayanya agak kurang nutup karena waktu itu disepakati tidak ada subsidi gitu ya. Jadi dari sampah yang diangkut kemudian di pick up oleh driver GoSend gitu ya. Nah, ternyata biayanya nggak sesuai. Tapi mungkin di situ lesson learn dari teman-teman Reko ataupun teman-teman Octopus mungkin bisa lebih banyak lesson learn di bidang itu. Lalu berikutnya untuk yang e-smash. Nah ini alhamdulillah sebetulnya ini kami punten belum mengupdate lagi, tapi sudah semakin banyak daerah-daerah yang bekerja sama, bahkan termasuk juga sampai ke daerah Kalimantan Utara, daerah Nunukan itu sudah menggunakan sistem kami, dan banyak daerah-daerah lain termasuk juga daerah Ciamis ini jadi pilot project kami untuk banyak use case seperti itu. Yang di kanan itu contoh, alhamdulillah kami dapat surat dukungan dari DLH Kota Bandung, himbauan bahwa Bank Sampah Kota Bandung menggunakan aplikasi Smash untuk mempermudah pendataan atau rekap informasi data. Next. Nah ini yang tentang produk kami yang si Dropbox. Jadi sebenarnya ini adalah satu drop point di mana memang dulu pada saat kami kembangkan bersama dengan Telkomsel, kami mencoba bentuknya itu harus bisa custom. Jadi kami pernah kolaborasi dengan Danone, dengan Aqua gitu ya, kemudian berikutnya dengan Telkom Group, kemudian dengan Unilever, kemudian kemarin juga diuji coba di Farmers dan Range Market gitu ya. Nah tapi sederhananya di sini
nanti si user atau masyarakat itu bisa datang membawa sampahnya ke Smart Dropbox, di scan pakai mobile apps di MySnack, dan kemudian sampahnya dimasukkan dan nanti langsung terproses. Seperti itu. Next lagi. Nah, ini alhamdulillah kolaborasi-kolaborasi yang sudah pernah berjalan gitu ya. Smart Dropbox kami kolaborasi dengan Unilever, dengan Pemprov Jawa Barat melalui Diskominfo untuk program desa digitalnya Pak Gubernur. Kemudian berikutnya juga saat ini sedang running, kami kerjasama dengan Sinarmas MSIG, dengan Telkom Indonesia, Telkomsel, Danone, Alfamart, dan juga PNG. Waktu itu pernah kita bikin prototype. Kemudian untuk aplikasi bank sampah ini sebetulnya kita juga kemarin sudah pernah korespondensi sampai tingkat nasional, dan kemarin kami sempat membantu lahirnya sistem simba.id yang ada di KLH untuk yang versi 1. Pernah kita collab juga dengan Allianz, dengan organisasi internasional UNDP dan seterusnya. Untuk ISMES ini memang kami masih terus-menerus dalam proses gitu ya. Sebagai contoh, dengan Jakarta Smart City sebenarnya kami sudah ada kesepakatan, hanya memang tinggal fokus pengawalan implementasi saja agar semua bank sampah di DKI Jakarta itu bisa termonitoring secara akurat. Karena saya lupa tadi, mohon maaf menyampaikan bahwa di bank sampah ID itu kami sebenarnya sudah menyediakan aplikasi mobile berbasis Android, itu sudah ada sejak tahun 2016, dan keunggulannya juga dia bisa hybrid mode. Jadi buat bank sampah itu nanti akan mempermudah sekali pendataan transaksi di situ. Kemudian ada uang digitalnya juga, kita disupport oleh tim Money by Telkom Indonesia, dan sudah tervalidasi atau sudah terregistrasi dengan BI dan OJK. Lalu juga kami alhamdulillah pernah diinkubasi di Indigo inkubatornya Telkom dan juga Telkomsel. Dan juga kita dapat support dari Telkom University dari bidang akademik. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan, biar nanti lebih banyak waktu juga kesempatan buat rekan-rekan yang lain. Dan terima kasih Pak Chandra, kami senang sekali sebetulnya dengan ada kesempatan hari ini. Berharap nanti kita bisa berkolaborasi bersama, jadi nanti semakin optimal gitu, untuk upaya pengelolaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra ya, Mas Putra, untuk paparan singkat, padat, dan banyak sekali informasi yang baru saya ketahui ternyata di sini ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa nambah wawasan kita juga yang lainnya semuanya. Baik, selanjutnya dari Rekosistem ya tadi ya sudah hadir Pak Mas Adia. Iya, halo Pak Chandra, salam kenal. Ya, salam kenal, mangga, silakan bisa dimulai. Oke, bentar Pak, saya izin share screen ya Pak. Ya, mangga. Oke, apakah sudah kelihatan Pak screen-nya? Sudah. Oke, selamat pagi Pak Chandra dan juga Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Adia, sebagai VP Engineering dari Rekosistem. Pada kesempatan kali ini mungkin saya akan memperkenalkan secara singkat saja untuk Rekosistem. Jadi Rekosistem ini merupakan startup pengelolaan sampah, waste management, di mana kita menawarkan jasa pengelolaan sampah dengan tujuan untuk mengoptimasi rantai sampah yang masih bernilai. Nah, mungkin saya di kesempatan kali ini akan fokus lebih kepada aplikasi digital yang kita provide ya Pak untuk user facing apps-nya. Ini kita namakan dengan Reko App. Nah, Reko App ini sesuai dengan bentuknya mungkin
aplikasi digital itu kan fungsinya berisi fitur-fitur yang mampu memudahkan user user aplikasi tersebut untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, mungkin untuk kaitannya dengan ekosistem ini adalah aktivitas pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Nah, jadi eh, aplikasi ekosistem ini mampu memberikan fitur-fiturnya ini mampu memberikan kemudahan bagi user-user untuk melakukan manajemen sampahnya secara bertanggung jawab. Nah, fitur-fitur yang utamanya itu mungkin lebih kepada bentuknya penyetoran sampah ya. Kalau kita sebutnya ini istilahnya drop in. Dan kemudian ada fitur-fitur lain juga yang bisa memberikan wadah untuk user-user ini menyetorkan sampahnya dari rumah. Oke, mungkin saya akan menjelaskan fiturnya satu persatu ya, Pak. Oh, ini jadi ekosistem ini sejauh ini aktif usernya ada kurang lebih rata-rata 2.500 user. Kemudian aktivitas penyetoran sampahnya itu di angka 2.000 per bulan dan juga total usernya sudah ada 19.000 kurang lebih. Nah, kemudian fitur pertama itu kita namakan record drop-in. Jadi record drop-in ini adalah fitur yang bisa menghubungkan user yang ingin menyetorkan sampahnya dengan drop point yang sudah ekosistem adakan. Nah, untuk si sampahnya sendiri itu sampah anorganik yang kita akan berikan reward sebesar 800 Reko Points ya, istilahnya kita menggunakan poin namanya Reko Points. Nah, itu untuk sampah anorganiknya, kemudian untuk pembersih lantah itu kita hargai 3.000. Nah, satu Reko Points itu senilai dengan Rp1. Nah, mungkin eh, flow singkatnya seperti ini, mungkin jadi dari tampilan aplikasi kita ini, kita select drop in, kemudian kita pilih drop point mana yang terdekat dari rumah user, kemudian user dia bisa memilih tipe sampah apa yang akan dia setorkan, lalu kemudian user memfoto sampahnya untuk keperluan verifikasi dan validasi, lalu user juga menuliskan kode, dan akhirnya menyelesaikan prosesnya, dan menyetorkan sampahnya ke drop point terdekat. Nah, selanjutnya fitur berikutnya ada kita sebutnya Rebox. Jadi Rebox ini merupakan IoT reverse vending machine. Mungkin kurang lebih hampir sama juga ya sama produknya Smash barusan yang Smart Dropbox itu ya. Jadi kita memanfaatkan integrasi antara mesin dengan aplikasi menggunakan IoT. Kalau Rebox ini fungsinya itu user bisa mendapatkan reward terhadap sampah plastik botol yang mereka setorkan ke si Rebox ini gitu. Satu botol plastiknya itu seharga 50 Reko Points rewardnya. Nah, untuk penggunaannya mungkin user bisa pilih eh, fitur scan di navigation bar, kemudian eh, QR code yang tertera di Rebox-nya ini di scan. Setelah itu si mesinnya ini akan terhubung dengan aplikasi. Lalu setelah itu user bisa memasukkan botol plastiknya satu persatu. Terus kemudian mesinnya akan mengecek, memvalidasi apakah sampah tersebut sudah benar plastik botol atau bukan. Kalau misalnya sudah benar, akan diberikan reward per botol plastiknya sebesar 50 Eco Point. Lalu kemudian di sini ada juga fitur yang namanya Reco Challenge. Jadi Reco Challenge ini sebenarnya wadah untuk teman-teman kolaborasi branding yang ingin melakukan kegiatan daur ulang sampahnya. Nah, ini bisa dibuat dalam bentuk gamifikasi. Jadi gamifikasinya ini um, bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di
aplikasi yang barusan, misalnya drop-in atau Rebox atau juga Brandbox. Jadi ini sistemnya pemberian reward berupa extra reco points atau voucher yang diberikan apabila user sudah setorkan produk-produk dari si brand tersebut yang sudah bekas gitu ya, sudah bekas pakai. Jadi kita pilih fiturnya Reco Challenge, kemudian kita pilih list challenge-nya ada apa saja, kemudian user bisa memulai challenge tersebut. Jadi misalnya di sini eh, katakanlah ada brand kosmetik gitu ya yang berkolaborasi dengan apps ini. Misalnya katakanlah ada challenge-nya ini eh, tujuannya untuk menyetorkan 6 botol. Nah, user ini bisa melihat progres user sudah menyetorkan beberapa banyak botol. Kemudian kalau misalnya sudah tercapai 6 botol, nanti user bisa mendapatkan reward. Rewardnya bisa berbentuk voucher dan sebagainya. Nah, kemudian fitur berikutnya ini Reco Wallet. Reco Wallet ini eh, fungsinya kita bisa melihat reward-reward yang sudah kita dapatkan, baik dari itu proses drop-in maupun rebox dan juga challenge. Nah, di sini si rewardnya itu kan berupa Reco Points ataupun voucher. Nah, voucher ini bisa ditukarkan juga oleh Reco Points. Jadi Reco Points-nya seperti uh, alat tukar untuk membeli voucher ini. Gitu. Misalnya ada voucher, diskon atau apa menggunakan Reco Points. Nah, nanti dari si voucher ini akan keluar kode promo atau kode voucher ataupun QR code yang bisa digunakan di aplikasi dari brand terkait. Dan juga Reco Points ini juga bisa ditukarkan menjadi saldo e-wallet. Saat ini kita masih baru bekerja sama dengan GoPay dan juga baru-baru ini baru bertambah ada Astra Pay juga. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Dari si Reco Points ini kita bisa tukar menjadi top up GoPay ataupun Astra Pay yang tadi. Dan juga Reco Points ini juga bisa dipakai untuk menukarkan voucher. Nah, kemudian yang terakhir ada fitur yang bernama Waste Report. Waste Report ini sebenarnya hanya bentuk dashboard dari progres user hasil sampah yang dikumpulkan oleh user dengan menggunakan drop-in ataupun rebox ataupun challenge yang tadi. Jadi di sini bisa kelihatan misalnya total kumpulan sampahnya sudah berapa kilo, terus jenis-jenisnya juga bisa terpaparkan di sini, total storan rata-rata, terus carbon saving-nya pun bisa ditampilkan juga di sini, dan juga Reco Points yang didapatkannya juga bisa dicantumkan di sini. Mungkin uh, fitur yang di aplikasi ekosistem cuma segini aja, tapi kemarin saya sudah menambahkan, saya mau sharing sedikit Pak, mohon izin. Jadi kalau untuk di area Cekungan Bandung itu kita sebenarnya sudah ada instalasi waste station Taman Daka di Kota Baru Parahyangan. Nah ini baru eh, rilisnya di tanggal 12 Januari 2023. Nah itu sejauh ini performance-nya cukup baik. Jadi sudah ada 200-an user, kemudian sudah ada 600-an total user yang menyetorkan. Maksudnya aktivitas penyetoran sampah sudah ada 600, kemudian sudah hampir 5 ton sampah yang dikelola. Jadi kurang lebih grafiknya seperti ini dari bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga itu mengalami peningkatan. Jadi sebenarnya mungkin di area Bandung ini memang user-user ekosistem ini cukup antusias karena dari hasil analisis data kita ini progresnya cukup pesat dan juga animo masyarakatnya cukup tinggi. Jadi mungkin ada yang dari rumahnya dari Bandung, walaupun waste station-nya ini ada di Kota Baru Parahyangan, tapi mereka masih mau juga bela-belaan untuk datang ke
Kota Baru Parahyangan. Jadi mungkin eh, yang berkaitan dengan semangat kolaborasi sinerginya ini mungkin kita bisa menawarkan untuk kerjasama dalam bentuk waste station yang bisa kita replikasi mungkin ya di area-area Bandung dan sekitarnya sehingga teman-teman ekosistem yang di Bandung ini bisa juga untuk menyetorkan sampahnya sehingga bisa mengurangi sampahnya juga yang berakhir ke TPA. Ya mungkin dari saya singkat sih itu aja Pak. Nah, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Mas Adia untuk paparannya. Ya, nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab dan diskusi mungkin sesama pemilik aplikasi juga. Mangga silahkan saling bertanya kali ya. Bagi ilmu ya. Baik, selanjutnya dari Octopus ya, Pak Jehan Ginting. Ya, Mangga, silakan ya. oke baik. Terima kasih Pak Chandra. Sebelumnya izin untuk share screen. Mangga. Oke, baik ini sudah terlihat ya. Dan Ya, silakan. Oke. baik, jadi ini tentang Octopus. Ini awalnya saya ingin sharing untuk awal mulanya berdiri. Memang tim Octopus hanya sekian saja, tapi namun kita juga sudah mulai berkembang sampai kurang lebih 90-an karyawan. Dan kita juga sudah ekspansi di beberapa kota di Indonesia. Dan inilah latar belakang yang melatar belakangi berdirinya Octopus, di mana kita bisa lihat dari data-data tersebut, ada kurang lebih puluhan juta ton yang terbuang di tahun 2021, di mana di antaranya 17% adalah plastik, dan 6% adalah hasil dari tahun 2020 begitu. Dan jadi sesuai dengan visi misi Octopus, kami tidak ingin adanya sampah sampai ke TPA, tapi kita bisa melakukan circular economy, sustainability gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan kembali sampah yang sudah terbuang karena setiap sampah masih kita melihatnya sebagai sesuatu barang yang masih bernilai. Dan dari Octopus sendiri juga ada beberapa misi. Yang pertama adalah kami ingin membangun dan membentuk sebuah habit baru, sebuah kebiasaan baru kepada masyarakat karena kita juga sebagai negara Indonesia adalah negara yang masih minim ya, masih minim kesadarannya untuk membuang, terlebih lagi untuk memilah sampah begitu. Tapi di sini kita ingin mengubah kebiasaannya dan berharap untuk kedepannya masyarakat juga sudah bisa terbiasa dengan hal atau kebiasaan memilah sampah. Kami juga ingin membantu kehidupan para pelestari. Pelestari sendiri adalah pemulung yang kita rebrand namanya menjadi sesuatu istilah baru begitu. Lalu kami juga membantu untuk mempromosikan nilai-nilai sustainabilitas kepada masyarakat. Lalu dengan aplikasi kita juga menawarkan beberapa penawaran ataupun poin-poin menarik kepada para user aplikasi Octopus agar mereka juga bisa menukarkannya dengan berbagai macam produk yang merupakan mitra dari Octopus. Dan yang terakhir adalah misinya adalah membantu ke climate change secara global sesuai dengan action plan di tahun 2021 sampai tahun 2025, kurang lebih selama 5 tahun. Dan mengapa circular economy begitulah, inilah sekilas gambar untuk gambaran aja bagaimana circular economy di Octopus, mulai dari aplikasi user melakukan order, jadi di aplikasi kami user bisa melakukan order untuk penjemputan sampah, dan kami akan menjemput sampahnya melalui pelestari kami yang akan mengantarkan ke bank sampah terdekat, lalu akan dijemput oleh collection center yang diantarkan ke recycling facility kami, dan lalu akan dibangun atau diproduksi kembali sebuah produk baru dari hasil sampah yang kita yang kita jemput tadinya. Nah, lanjut inilah salah satu contoh tampilan dari aplikasi Octopus, di mana kalau datanya kurang lebih sudah ada 250.000 user aplikasi kami yang tersebar di 5 provinsi, dan sudah ada hampir 15.000 pelestari yang pemulung yang kita rebrand nama mereka, dan ada kurang lebih 2.000 checkpoint atau bank sampah yang tersebar di 90 wilayah berbeda. Lalu untuk jenis-jenis sampah yang kita terima kurang lebih seperti plastik, berbagai macam jenis plastik, botol-botol gelas, kertas, dan termasuk juga e-waste. Dan organik kita kerjasama dengan Biomed. Lanjut inilah
user demografi kita yang per Agustus kemarin kita biasanya akan update lagi di setiap tahunnya. Jadi di sini kita bisa melihat mayoritas pengguna aplikasi Octopus adalah dari kaum milenial dari umur 25 sampai 34 tahun dan memang mayoritas adalah wanita. Jadi kita bisa bilang kayak memang wanita memegang peran yang cukup penting dalam melestarikan lingkungan. Lalu lanjut inilah beberapa Octo Rewards dengan merchant-merchant partnership kami. Seperti contohnya di sini kita bisa melihat sistemnya kayak kita bisa mendapatkan sebuah poin. Poinnya pun tergantung dari jumlah dan jenis sampah yang kita lakukan order untuk dijemput. Lalu setelah ditabung, poinnya bisa ditukarkan dengan beberapa merchant-merchant mitra dari Octopus seperti kayak Grab, Kopi Kenangan, dan yang lain-lainnya. Dan selain itu, kami juga user aplikasi Octopus juga bisa menukarkannya dengan pulsa, pakai data ataupun token listrik. Lalu di sini juga kami juga ingin membuat aplikasi kami juga lebih menarik lagi kepada para user. Kami menciptakan sebuah gamifikasi berupa mission atau challenge untuk bisa menantang masyarakat, menantang memberi challenge kepada user kami untuk bisa mengumpulkan sampah lebih giat lagi. Contohnya dalam seperti misalnya yang kita lakukan dengan Xiaomi kemarin tahun lalu, kumpulkan sampah e-waste sebanyak 5 kilogram dan dapatkan bonus sebesar 5.000 poin. Kurang lebih contohnya seperti itu. Lalu lanjut inilah collection flow dan juga advantage dari mulai di waste generator sampai akhirnya ke tahap terakhir yaitu di tahap industri. Dan berikut data-data mungkin yang bisa dilihat. Dan lanjut kita sendiri juga punya dua aset yang paling berharga di kami yaitu para pelestari kami atau yang kita sebut juga pemulung yang kita di brand namanya dan juga Octopoint. Octopoint adalah mitra-mitra bank sampah dari Octopus. Lanjut adalah salah satu contoh Octopoint kami yang ada di Jakarta seperti yang di M Block ataupun di Menara Astra. Kami ingin mengundang masyarakat untuk bisa mungkin berkunjung dan juga menyetorkan sampah mereka dan langsung dapatkan poin juga secara langsung oleh pelestari kita di Octopoint. Kita juga memang kerjasama juga dengan pemerintahan mulai dari KLHK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kemenkop UKM, dan juga wilayah-wilayah provinsi yang lainnya. Di sini adalah beberapa tampilan-tampilan video dari Octopus yang bisa disaksikan oleh masyarakat di YouTube dan juga terakhir kita juga bekerjasama dengan beberapa kementerian mulai dari Bapak Menteri Luhut, Bapak Sandiaga Uno sampai Bapak Agus Gumiwang. Mungkin sekian sekilas presentasi soal Octopus. Terima kasih sebelumnya Bapak Chandra. Terima kasih Mas Jaihan ya. Ini menarik nih untuk terkait dengan demografi. Tadi saya mencatat milenial wanita ya paling banyak. Betul Pak Chandra. Ini ada hubungannya dengan ini nggak marketingnya karena Babang Hamis gitu atau gimana Pak? Ya kan? Jadi kalau memang target kita tidak melihat umur, tidak melihat gender sebenarnya, tapi kita memang targetnya ke seluruh masyarakat yang kita bisa ajak itu sih. Oke. Ya, saya pikir ini salah satu efek dari marketingnya ya, karena mungkin ya saya makanya baik itu pengantar untuk sesi diskusi ya. Selanjutnya dari yang Green Racing ada ya, udah hadir belum? Hadir ya. Siapa ya yang dari Green Racing di sini? Maaf, saya kurang hafal semua. Siapa? Mas ada? Pak Fahrian sudah hadir di sini? Belum ada ya? Belum ada ya? Ya sambil menunggu mungkin kita punya waktu cukup panjang, setengah jam lebih untuk diskusi. Mangga silahkan apabila ada hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan begitu terkait dengan aplikasi ini. Silahkan. Mbak Jessica dari DLH Jabar. Ya, selamat pagi Pak Chandra. Oke, ya. Mangga mungkin ada yang ingin Ya, ditanyakan atau disampaikan, silakan. iya Pak. Mungkin saya mau tanya ya Pak ya, terkait tadi kan belum dijelaskan juga jenis-jenis sampah yang
dikumpulkan dari masing-masing aplikasi digital gitu ya. Kita juga sering dapat pertanyaan kira-kira sampah organik itu apakah juga bisa diangkut gitu ya, dijemput oleh aplikasi digital ini. Terus kemudian juga biasanya juga banyak pertanyaan terkait e-waste gitu ya dari masyarakat gitu. Karena untuk pengumpulan e-waste ini dari tingkat masyarakat ini masih sulit gitu untuk masyarakat bisa membuangnya kemana begitu. Mungkin itu Pak Chandra. Terima kasih. Makasih Mbak Jessica ya. Ini mangga silakan masing-masing eh, pemilik aplikasi yang mungkin bisa menyampaikan karena eh, jelas ya DLH jadi apa pintu ya salah satu pintu jadi pertanyaan dari masyarakat datangnya ke DLH gitu. Nah ini mungkin bisa digunakan juga nih untuk memarketingkan aplikasi yang mangga silakan dari Smash, dari ekosistem, dari Octopus. Boleh Pak Chandra izin Mangga Pak. Pak Putra ya. Jadi kalau di Smash ini sebetulnya kami tidak ada mengumpulkan sampah secara fisik, jadi kami hanya memfasilitasi saja untuk proses pendataan yang ada di bank sampah yang tadi tersebar di seluruh Indonesia. Hanya memang kalau dari pengkategorisasian itu kami sudah menginduk kepada kategori-kategori sampah yang ada di KLH. Itu bahasa di kami itu kelompok kategori gitu ya, jadi kita mapping. Dan juga ada kategori-kategori yang memang bisa didefinisikan secara mandiri oleh bank sampah. Seperti misalnya kalau saya tidak salah kan daerah Yogyakarta itu ada istilahnya Pak Owol misalnya. Kemudian ada di BSB Bank Sampah Bersinar itu ada jerigen segala macam. Nah, tapi itu nanti bisa dipilih sebagai kategori sampah. Nah, baru kemudian kami mapping. Tapi kalau untuk semua kategori termasuk tadi yang organik di kami sih terpantau sih dari semua bank sampah yang masuk. Hanya itu tidak bisa disebut sebagai sampah yang dikumpulkan oleh Smash, tapi di sini kami menjembatani untuk agregat data ataupun informasi dari sampah-sampah yang dikumpulkan di bank sampah. Kalau di Smash mungkin seperti itu, Mbak Jessica dan Pak Chandra. Oke, terima kasih Pak Putra. Ya, artinya ini eh, seperti kalau di limbah B3 itu ini ya, Mbak Jessica, si Raja Limbah kali ya. Betul, si Raja. Oke, Si si Raja dan Raja. si Ratu maksudnya. Ya, gitu. Ini untuk sampah yang dikumpulkan di bank sampah yang menggunakan aplikasi Smash ID ya. Jadi untuk rekam Betul. atau agregat tadi. Ya. Nah, nanti saya ingin nanya nih, apakah bank sampah yang jadi rekanan Octopus itu juga misalnya ya menggunakan Smash ID atau tidak? Tapi itu nanti aja. Monggo silakan Pak siapa tadi Pak Adian atau Mas Jaihan bisa memberikan penjelasan tadi pertanyaan Pak Jessica. Adia, mangga. Baik, terima kasih Pak Chandra. Mohon izin untuk menjawab Mbak Yesika. Mungkin kalau untuk penyetoran sampah yang dilakukan menggunakan aplikasi Rekosistem, itu memang dikhususkan untuk sampah kering ya Mbak ya. Dalam arti sampah anorganik. Jadi kan mungkin eh, mudahnya itu mungkin untuk membedakannya sampah anorganik dan sampah organik itu kita pakai istilahnya biasanya mudah membusuk dan tidak mudah membusuk. Jadi kalau untuk yang tidak mudah membusuk itu sampah anorganik itu kita bisa terima semuanya, Mbak. Bisa terima bahkan sampai e-waste juga kita bisa terima. Kemudian minyak jelantah juga bisa dan sebagainya. Tapi mungkin kalau untuk yang mudah membusuk, yang organik, misalnya kayak sisa makanan, sisa masakan, buah-buahan dan lain-lain itu kita ada beda program sendiri sih Mbak. Jadi kita harus mungkin dilakukan penjemputan sampah ya, istilahnya ada repick up. Karena ekosistem itu sebenarnya proses koleksi sampahnya itu ada dibagi dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, mungkin kalau yang setor sampah itu yang drop in itu
merupakan koleksi yang pasif. Jadi kalau yang aktifnya itu kita melakukan penjemputan ke rumah-rumah dan itu modelnya subscription gitu Mbak. Karena kita bisa mengangkut baik organik maupun residu juga, kemudian bisa kita kelola juga secara bertanggung jawab. Tetapi ya mungkin to be fair ya karena kita menjalankan bisnis kita harus memberikan fee juga gitu untuk pengelolaannya gitu sih Mbak. Oke. Fee itu maksudnya tadi gimana Pak Adia? Sorry, saya habis. Oh ya Pak, jadi misalnya ada program penjemputan sampah, itu kita bisa menjemput semua sampahnya dari rumah-rumah maupun yang bisnis, itu nanti ada semacam subscription fee-nya gitu ya Pak ya. Oh, jadi bayar Jelas, ya, berbayar itu ya. ya berbayar gitu sih Pak. Mbak. Oke, sip, sip. Terima kasih Pak Adia. Selanjutnya mangga Pak Sejaihan. Baik, terima kasih Pak Chandra izin menjawab dari kami sendiri. Kalau memang ada untuk kategori sampahnya detailnya adalah memang ada di aplikasi kami. Untuk secara garis besar yang kami kumpulkan adalah sampah-sampah yang bisa di recycle begitu. Sehingga kalau untuk sampah-sampah organik memang biasa kita kerjasama dengan mitra-mitra Octopus. Kalau untuk e-waste kami juga sudah terima seperti contoh-contohnya adalah smartphone, PC, laptop dan juga alat-alat elektronik kecil. Untuk contohnya mungkin sebagai comparison perbandingan di kota, memang setiap kota mempunyai karakter dan juga kebiasaan berbeda-beda dari setiap masyarakatnya. Kalau Jakarta sendiri e-waste cukup tinggi. Lalu untuk sampah-sampah jenis lainnya yang kami terima ada seperti contohnya lah kertas atau kardus, kemasan kaca, plastik, minyak jelantah pun juga kami terima, ataupun kemasan karton minimum bekas. Dan juga sampah-sampah jenis lainnya seperti kemasan telur ayam, kemasan kentang goreng, dan yang lainnya. Jadi untuk detailnya memang bisa dilihat juga dan dicek di aplikasi kami, aplikasi Octopus, mulai dari sampah plastik, botol, e-waste juga termasuk, dan juga produk-produk lainnya seperti botol sampo, produk-produk semen gitu kami juga sudah terima sih Mbak gitu. Jadi kalau untuk organik memang kami kerjasama dengan mitra-mitra kami, mitra Octopus gitu. Jadi intinya sih memang yang bisa kita recycle gitu dan kita juga akan antarkan ke bank sampah terdekat dari mitra Octopus. Mungkin kurang lebih begitu nih Mbak Jessica penjelasannya. Terima kasih. Oke. Saya sedikit nambah ini ya, melanjutkan hubungan antara Octopus dengan mitra bank sampah nih, saya agak kurang jelas nih, Pak Jehan. Apakah sifatnya kayak apa ya, pembina, pembina maksudnya cabangnya Octopus atau memang itu yang dikelola langsung oleh Octopus gitu ya, mitra itu? Oke, baik, terima kasih Pak Chandra. Jadi untuk mitra-mitra bank sampah kami, biasanya kami juga pastinya kolaborasi juga dengan pemerintah setempat. Dan misalnya ada bank sampah, kita biasanya mengajak berkolaborasi bersama begitu. Jadi, karena kita memang ingin memberikan kayak eh, eh, pendapatan juga kepada para pelestari, kepada para pemilik bank sampah. Jadi kita juga biasanya kita menggunakan juga bank sampah sehingga kita juga bisa bank sampah yang bisa kita ajak kolaborasi bersama. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak Chandra. Ya, ya, ya. Ya, saya tadi kembali ke Baik. yang pertama ya, pikiran saya tadi dengan Smash ID irisannya gitu ya. Kalau memang kalau Smash ID mendata, misalnya ini ada satu bank sampah nih gitu ya. Dia pakai aplikasi Smash ID untuk merekod semua transaksinya, kemudian bisa juga berarti jadi mitranya Octopus begitu ya, Pak Jehan. Itu bisa aja, tapi mungkin pasti kita bisa diskusi, kita bisa meeting bersama untuk bagaimana sih potensi kolaborasi kita bersama itu kita terbuka juga. Nah, Chandra. ya, ya enggak. Maksud saya ada kemungkinan terjadi demikian ya secara apa? Secara individual. Saya mau pakai Smash ID, saya mau daftar jadi mitranya Octopus juga, misalnya seperti itu. Atau malah dia bank sampah unit yang dibina bank sampah induk. Kalau kemarin kita diskusi mengenai bank sampah yang
konvensional gitu ya, yang tanpa tanpa aplikasi gitu. Mungkin begitu. Ya saya nggak tahu nih ininya. Oke, jadi Ya. baik. Terima kasih Pak Chandra. Jadi memang kalau bank sampah ada bank sampah induk, bank sampah umum, dan biasanya kita juga yang kita ajak kerjasama adalah bank sampah konvensional yang tidak berbasis aplikasi. Paling gitu sih Pak. Sejauh ini masih seperti itu. Cuman kedepannya tidak menutup kemungkinan apapun. Ya, jadi kita bisa beruang pintu kolaborasi pasti selalu terbuka gitu. Iya, iya, iya. Ya, nanti saya mau minta tanggapan dari Pak Putra nih, karena nanti kaitannya dengan pelaporan ya. Kalau saya sih melihatnya, kalau satu entitas kemudian dilaporkan oleh dua, ya kita harus mengacu salah satunya. Baik, sebelum ke sana mungkin ada yang ini, Pak Nurwanto Wahyu, mangga silakan langsung datangnya. Ya, terima kasih Pak Chandra. Suara saya kedengeran? Jelas, jelas. Ya. Terima kasih nih sudah apa namanya ikut diundang gitu dalam urun grup ini, membuka cakrawala, membuka wawasan saya. Saya dari Bapeda, perkenalkan untuk yang lain, saya Wahyu dari Bapeda di bidang infrastruktur. Kebetulan tugas saya itu sebagai pemegang sektor untuk lingkungan hidup. Jadi ini sangat menarik sekali begitu ya, apa namanya, ternyata perkembangan aplikasi digital terkait dengan pengelolaan sampah ini sudah maju begitu ya, sudah makin besar begitu. Mungkin tanggapan saya begini Pak, teman-teman dari aplikasi-aplikasi digital ini mungkin bisa bisa apa namanya, kita kalau misalkan berkenan gitu, atau mungkin bisa bekerja sama dengan kita terkait dengan data gitu ya, data sebesar apapun yang dikelola. Mungkin memang tadi sampah yang jadi target dari teman-teman ini adalah sampah yang masih memiliki nilai ekonomis, tapi di mata kami itu tetap sampah yang akan dibuang begitu oleh masyarakat. Jadi data data dari teman-teman ini juga apa namanya bisa jadi bahan kita untuk apa namanya, kalau misalkan bisa gitu sharing data kepada kami di pemerintah itu, yang tadi di salah satu paparan dari teman-teman juga menyampaikan bahwa memang data sampah kita ini juga memang belum terkoordinir dengan baik begitu. Mungkin bisa jadi masukan juga pelengkap data data sampah kita ya, timbulan begitu, sampah yang ada begitu. Kalau misalkan bisa bekerja sama itu akan lebih baik gitu. Terus juga karena ini juga kita fokus di Cekungan Bandung, saya sebenarnya pengen tahu sih sejauh apa perkembangan dari masing-masing ya, dari masing-masing aplikasi gitu, perkembangannya di Cekungan Bandung begitu. Karena ya Oktopus begitu sering bekerja sama dengan pemerintah provinsi begitu, sering mengadakan acara di apa namanya Gedung Sate begitu, tapi sampai saya kebetulan rumah tuh di Raca Ekek gitu ya, ujung Bandung lah, ujung Cekungan Bandung gitu. Bagian luar, gema-gema dari aplikasi ini nih belum terasa begitu. Jadi pengen tahu sebesar apa sih perkembangannya di Cekungan Bandung. Sudah sejauh apa namanya, teman-teman ini berkembang di sini, dan sudah sejauh apa kontribusinya. Tadi disampaikan oleh Pak Dia ya dari Rekosistem sudah sekitar 4.000 ton gitu kan. Itu kan apa istilahnya, sudah sangat membantu permasalahan sampah di Cekungan Bandung yang belakangan ini jadi isu penting karena kondisi TPA kita yang sudah over capacity begitu. Terus kira-kira eh, setelah perkembangannya itu pengen tahu apa sih yang jadi hambatan. Tadi disampaikan setiap kota punya karakter masing-masing begitu ya. Nah, karakter perhambatan yang ada di sini tuh seperti apa? Ini bisa jadi bahan masukan kami, apa namanya, kira-kira tata kelola sampahnya seperti apa yang harus harus berjalan begitu. Terus juga apa namanya, sangat menarik ya, apa namanya, tadi saya jadi banyak berpikir, jadi punya ide banyak begitu terkait dengan digitalisasi pengelolaan sampah begitu.
Mungkin karena teman-teman ini juga harus memutarkan bisnisnya, jadi profit oriented tadi, bisa dibilang seperti itu. Nah, saya jadi berpikiran eh, ke depannya gitu, jadi punya ide mengusulkan kerjasama dengan teman-teman kalau misalkan bisa, mungkin ya nanti ada jalannya begitu, bekerja sama dengan kita di pemerintah itu mengembangkan aplikasi yang non profit gitu, karena tadi sampah kan, misalkan sampah plastik, sampah apa namanya organik pun mungkin ada nilainya walaupun tidak sebanyak yang apa namanya anorganik misalkan. Nah, tapi residu-residu ini kan juga perlu perlu kita pikirkan agar apa namanya tujuan tadi ke TPA itu semakin berkurang begitu ya. Nah, saya berpikir kalau teman-teman bergerak di profitnya, ah, teman-teman bisa kasih masukan atau advice kepada kita, bimbingan gitu, arahan gimana nanti kita bekerja sama di aplikasi apa namanya non profitnya kita yang menjalankan gitu. Saya berpikir gitu. Itu mungkin mungkin bisa jadi wacana ke depannya begitu ya. Ini nanti sampah yang profit itu habis, pengelolaannya oleh teman-teman yang sampah non profit atau residu-residu itu bisa habis juga pengelolaannya oleh kita begitu. Jadi manajemen pengelolaan sampah akan jadi lebih baik begitu. Dan juga mungkin ini eh, yang terakhir begitu, kira-kira kalau dari teman-teman pengembang aplikasi pengelola sampah ini, kira-kira peran apa sih yang diharapkan dari pemerintah begitu terkait dengan untuk makin, karena gini sih kalau ini dari sudut pandang saya, kita perlu banyak masukan begitu ya, apa namanya terkait dengan pengelolaan sampah gitu. Kita perlu banyak ilmu, perlu banyak masukan, jadi perlu sekali masukan dari teman-teman terkait peran pemerintah gitu yang diharapkan dari oleh teman-teman gitu untuk makin mengembangkan, terutama ya itu tadi di fokus di Cekungan Bandung gitu. Masukannya kepada kami gitu seperti apa agar bisa menjadi pengembangan kebijakan pengelolaan sampah ke depan. Mungkin itu Pak Chandra, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Saya catat ada 5 hal ya. Yang pertama, kemungkinan kerjasama penyediaan data gitu ya, karena tentunya ini akan bisa berguna untuk perencanaan di Bapeda juga gitu. Kemudian perkembangan aplikasi di Cekban ya seperti apa, hambatan-hambatan selama ini yang dihadapi ya. Ini nyambungnya ke poin kelima sepertinya ya. Dari hambatan ini mungkin ada harapan apa sih peran pemerintah ya yang diharapkan untuk pengembangan tata kelola sampah melalui aplikasi ini, atau mungkin ada ide yang lainnya, termasuk tadi ya pengembangan aplikasi sampah yang non valuable mungkin ya, maksudnya apa yang profitnya kecil gitu ya, intinya kayak kresek lah atau apa, karena kalau botol-botol plastik itu pasti laku keras gitu ya. Itu mungkin 5 hal dari Pak Wahyu. Nanti kalau tertarik kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi untuk ini Pak Wahyu. Ya, silakan dari Mas siapa? Dari Pak Putra mungkin, dari semester ini enggak. Baik, terima kasih Pak Chandra, Pak Nur Wahyu, Pak Nur tadi salam kenal. Pertama, kalau terkait dengan kemungkinan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, sebenarnya malah kami itu sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan tingkat Pemprov. Nanti saya bisa share dokumennya. Saya juga lagi nyari lagi yang lain gitu ya. Tapi pada saat kemarin Kepala Diskominfo, jadi kemarin kami tanda tangani dokumen itu menjelang Pak Kadis Kominfo itu sebelum pindah ke Kemenkes Pak Setiaji. Jadi sebenarnya kalau untuk masalah penggunaan data itu malah sudah kami bisa sampaikan sudah sangat siap untuk digunakan.
yang kemarin juga kami menghadap ke Kepala Dinas LH Pemprov, ke Bu Prima itu juga sama, bahwa data-data yang sudah masuk ke dalam SMES itu memang sudah ready untuk digunakan oleh Pemprov ataupun nanti di sini untuk tim Cekungan Bandung misalnya. Sudah, ya. Nah, lalu berikutnya kalau terkait tadi masalah kerjasama, integrasi ataupun kolaborasi data, sebetulnya kami juga di tingkat nasional juga memberikan usulan yang serupa. Karena jujur kalau dari saya pribadi itu sebenarnya lebih karena profil kami ini sebagai akademisi, jadi kami coba mengusulkan bahwa ini agar kita bisa punya satu upaya yang holistik. Nah, itu memang harus ada integrasi gitu ya, dari sisi data khususnya atau dari sisi aplikasi. Jadi kemarin kalau di tingkat nasional yang kami buatkan, sistemnya kami rancang itu memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa agar harapannya dengan nanti teman-teman ekosistem, Octopus, Smash tentunya juga gitu ya, ataupun teman-teman aplikator yang lain gitu ya, bahasanya bisa kita pakai istilah aplikator. Nah, itu data itu bisa terrekonsiliasi secara nasional. Itu yang sudah pernah kami propose, sistemnya sudah ready, cuman memang kemarin itu sepertinya kalau dari KLH kami belum tahu nih di yang versi 2 apakah sudah memprioritaskan ke integrasi data dari para aplikator, karena yang Simba itu juga sebetulnya dibuat sebagai sistem yang berdiri sendiri dan DLH kota kabupaten yang menginputkan datanya. Nah, lalu punten tadi pertanyaan ketiga apa ya Pak Chandra ya? Oh, ini terkait masalah potensi duplikasi data. Karena contoh misal tadi ada bank sampah yang dia itu menggunakan aplikasi SMES, ada yang bisa menggunakan Octopus, atau misal ada juga ke aplikasi yang lain gitu ya. Nah, sebetulnya untuk meresolve permasalahan tersebut, itu juga sudah kami buat rancangannya agar ada kodifikasi bank sampah secara nasional. Ini memang mau tidak mau sih harus di tingkat nasional gitu ya. Dan itu sudah kami implementasikan juga, jadi kita menginduk konsep kode NIK. Jadi ada namanya kode bank sampah sebetulnya. Nah, jadi di kode tersebut mengandung interpretasi, oh dia ini masuk di wilayah provinsi mana, kota kabupaten mana, kecamatan, kelurahan mana, baru kemudian nomor urut. Sehingga dengan adanya single ID untuk bank sampah tersebut diharapkan bisa meminimalisir redundansi data. Kalau saat ini sih kami memang belum pernah menggali khusus ya bagaimana potensi redundan yang terjadi. Tapi kalau dari sudut pandang manajemen data, sepertinya masih sangat kecil sih possibility-nya redundant data. Tadi misalnya aplikasi SMES, datanya tercatat ke record system pakai aplikasi Octopus atau pakai aplikasi Reco. Ini maksudnya bank sampah yang sama gitu. Kayaknya sih potensinya masih agak kecil, tapi kalaupun kita mau anticipate problem itu sebetulnya udah bisa tersolusikan. Nah, tapi tadi harus ke sistem yang di tingkat nasional. Yang di nasional pun sebetulnya bisa kalau kita anggaplah kelompokan gitu ya, atau kita ambil hanya untuk wilayah Jawa Barat atau daerah Cekungan Bandung saja, itu sebenarnya sangat mungkin. Nah, lalu berikutnya punten apalagi tadi ya Pak Chandra tadi mention ada 5 poin. Hambatan dan ini peran pemerintah. Nah, kira-kira harapannya. Siap. Oh ya, mungkin sekalian di sini kami kalau boleh mohon izin juga menjelaskan bagaimana bisnis model kami yang ada di SMES. Jadi memang mungkin kami agak berbeda gitu ya dibanding teman-teman yang sebagai waste management atau waste provider gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kami itu sebetulnya lebih ke data agregator saja mungkin. Nah, tentu clear bahwa ya kita harus ditanya juga nih, terus SMES ini hidupnya dari mana? Nah, jadi saat ini yang menjadi model bisnis kami sederhananya kami itu jualan si Dropbox tadi, jualan si tong sampah tadi. Nah, tapi aplikasinya baik itu Bank Sampah ID, MySMES yang untuk masyarakat, ataupun iSMES yang buat
pemerintah itu bisa digunakan secara gratis. Kalau pemerintah tentunya nanti nggak bisa sembarang akses gitu ya, kami hanya akan memberikan ke pihak-pihak yang memang valid gitu ya, dan mungkin nanti ada perjanjian kerjasama segala macam. Nah, tapi kalau tadi berbicara skema, karena nanti agak berbeda sih perspektifnya. Kalau di teman-teman mungkin tadi bahasanya profitnya itu karena profit dari jual beli sampah yang masih bernilai misalnya. Kemudian kalau yang tidak bernilai residu mungkin itu yang dihandle oleh pemerintah. Nah, tapi kalau dari sisi kami mungkin sudut pandangnya itu lebih ke yang kami butuhkan itu sebenarnya tinggal modal untuk menggelar aplikasi saja atau menggelar kasarannya ya biaya domain, biaya server, misalnya memasarkan atau untuk mengaktifasikan aplikasi itu di daerah tertentu mungkin nanti biayanya butuh di situ saja. Tapi di kami itu udah lebih ke ke cost base saja gitu. Jadi udah dibilang cari profit banget enggak juga sih gitu. Jadi sebenarnya kami juga sudah memang meniatkan SMES ini kami wakafkan atau kami sedekahkan juga untuk upaya pengelolaan sampah. Nah, lalu kalau bicara kehambatan, mungkin sejauh ini itu kalau boleh saya secara pribadi khususnya gitu ya, berharap pemerintah itu mungkin bisa benar-benar concern ke masalah data dulu yang paling basic, karena nanti akan berpengaruh juga ke tadi lalu peran pemerintah di mana. Kan kalau misalnya pemerintah pengen bikin kebijakan itu yang tepat sasaran gitu ya, tentu itu harus didukung dengan data-data yang akurat, termasuk juga nanti kalau di kami insya Allah akan bisa provide geosegmentasi. Jadi misalnya bagaimana tren sampah di satu daerah dalam kurun waktu 1, 2, 3 tahun ke belakang misalnya. Nah, itu secara sistem di kami itu ready. Itu diharapkan dari situ pemerintah nanti bisa bikin kebijakan yang memang sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Sebagai contoh juga kami itu sebenarnya sudah mengadopsi kuesioner bank sampah versi UU Undang-Undang Persampahan itu sejak tahun 2018. Nah, sehingga sebetulnya ada potensi kalau misalnya nanti kuesioner itu diisi secara digital oleh bank sampah, kemudian pemerintah bisa mengagregat infonya, ternyata ada bank sampah nih di daerah Cekungan Bandung, kemudian trennya itu naik gitu ya, sampah yang dikelola di yang bank sampah masing-masing. Tapi ternyata berdasarkan kuesioner mereka itu tidak punya atau misalnya 70% dari mereka itu tidak punya kendaraan roda 3. Nah, mungkin nanti bisa berbasis dari situ kebijakannya, ya udah berarti penganggarannya kita support adakan 20% kurangan kendaraan roda 3-nya itu untuk mendukung bank sampah di daerah tersebut karena ini trennya semakin bagus. Nah, itu kami sangat sudah ready untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi memang hambatan berikutnya juga adalah literasi ke bank sampahnya. Makanya ini yang terus-menerus kami perjuangkan. Kami sudah pernah coba dengan berbagai macam cara, kita adakan sosialisasi, kita adakan pelatihan dan seterusnya. Tapi memang itu tidak bisa juga kalau hanya dari kami saja yang bisa membiayai gitu ya untuk ini kondisi yang sebelum pandemi. Memang kemarin itu pandemi sempat kita uji coba juga yang pelatihan-pelatihan secara online, tapi itu summary-nya sih nggak efektif. Nah, jadi butuh kita itu terjun, ibaratnya itu kita mensosialisasikan atau mengajarkan penggunaan aplikasi. Nah, once nanti bank sampah itu sudah terbiasa, data itu masuk, itu nanti pemerintah sebetulnya akan sangat enak untuk bisa memonitoring serta membuat kebijakan. Nah, lalu tadi peran pemerintah kami sepakat sebenarnya ke arah pembuatan kebijakan yang data driven. Dan karena nanti sudah data driven, insya Allah itu akan tepat sasaran seperti itu, termasuk untuk mendukung atau untuk menjustifikasi anggaran di tahun berikutnya harus diadakan berapa kendaraan roda 3 atau di daerah tersebut misalnya bisa kita data di bank sampah ada berapa tong sampah dan seterusnya,
termasuk juga untuk mengakomodir misalnya ada request-request dari masyarakat. Kalau kayak dulu di Jakarta kan sempat ada aplikasi namanya Clue kalau nggak salah, sekarang jadi Jaki gitu ya, tapi kan intinya di situ untuk mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat. Kalau di Jawa Barat tuh Sapa Warga gitu ya. Nah itu sebetulnya bisa juga nanti kita capture sehingga nanti informasi yang disajikan ke pemerintah itu bisa sangat lengkap. Mungkin kalau dari SMED seperti itu Pak Chandra dan Pak Nur. Baik, terima kasih Pak Fajar. Ini menarik nih, data driven ini ya, data driven untuk panduan kebijakan pemerintah nih. Jadi ya model-model big data yang sering dipakai ya, aplikasi-aplikasi Gojek, Grab juga menggunakan data-data kecenderungan masyarakat misalnya dalam menggunakan transportasi pada jam berapa dan sebagainya, sehingga dia bisa berstrategi ya, untuk ngatur-ngatur drivernya, diskonnya, jaraknya dan sebagainya. Ini gambaran saya sih seperti itu ya, kebayangnya. Jadi dengan data-data persampahan dari Smash ID ini juga bisa jadi panduan ya untuk pemerintah. Terus tadi yang menarik lagi yang saya garis bawahi literasi ya. Mungkin ini potensi bisa dikolaborasikan dengan grup yang kemarin yang kelompok-kelompok masyarakat ya, Pak Fajar. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa coba hubung-hubungkan lah mengenai hambatan di lapangan ini. Gitu. Siap, Pak Chandra. Terima kasih Pak. Ya. Mangga selanjutnya Pak Adia dari Rekosistem untuk 5H tadi yang jadi concern Pak Wahyu, mangga. Oke, makasih Pak Chandra. Mohon izin untuk menanggapi. Mungkin kalau dari saya sedikit aja sih Pak, tapi sebenarnya kalau menurut kami itu ekosistem memang tantangan terberatnya itu dari keluarganya juga sih Pak. Maksudnya untuk kesadaran akan peduli pengolahan sampah itu memang harus dari sumber gitu Pak, dari sumber sampahnya ya, itu masyarakatnya sendiri, terutama dari segi pemilahan sampah. Jadi sebenarnya nih ekosistem juga fungsinya ini matchmaking juga sih Pak. Jadi em, bagaimana kita bisa menyerap sampah yang masih bernilai sebanyak-banyaknya, kemudian kita eh, lakukan pemilahan, kita kelola, kemudian kita eh, distribusikan lagi ke mitra-mitra daur ulang kita juga gitu. Nah mungkin seperti yang tadi Mas Putra jelaskan ya, mungkin kalau Mas Putra ada fokus di pengelolaan sistem di bank sampah gitu ya. Nah, kalau di ekosistem nih mungkin secara digitalnya lebih ke user facing, jadi langsung ke sumber. Kalau misalnya bentuknya mungkin kolaborasinya saya to the point aja ya Pak. Jadi memang kita ini eh, kan mengadakan waste station gitu. Nah, waste station ini sebenarnya kalau dari sisi pengadaan, instalasi dan sebagainya itu kita juga modelnya eh, mencari sponsorship juga. Jadi kalau kita sempat lihat model-model waste station kita tuh ada yang warna-warni, ada yang branding apa gitu. Nah itu tuh dari sponsorship dari perusahaan-perusahaan yang misalnya mau mengadakan CSR dan sebagainya. Jadi mungkin simpelnya eh, fasilitasnya dari eh, perusahaan B2B, terus operasional dari ekosistem. Nah, mungkin dari sisi pemerintah mungkin bisa bantunya dari penyediaan lahannya juga sih Pak. Jadi misalnya kalau bayangkan kalau di Bandung ada berapa kecamatan gitu ya, misalnya ini ngarepnya aja nih apa ya, satu kecamatan satu gitu misalnya. Nah itu kan jadi waste station ini nanti bisa menyerap semua sampah-sampah yang hasil daur ulangnya itu. Mungkin ini juga sama buat Octopus juga ya. Jadi ekosistem dan Octopus misalnya waste station, kemudian Octopoint-nya juga bisa tersebar banyak di Bandung sehingga teman-teman ini bisa mengirimkan sampah yang hasil pemilahannya ini ke kami gitu. Nah, itu
mungkin bisa dari sisi itunya sih Pak. Kalau misalnya untuk eh, aplikasinya sendiri, digitalisasinya sendiri, ya itu mungkin oke juga sih Pak kalau misalnya dari DLH-nya langsung bisa ada eh, mengembangkan ya aplikasi dan sebagainya. Tapi mungkin em, kalau untuk dari sisi aplikasinya juga, kalau untuk dari sisi datanya juga tetap masih ada resiko redundant dan sebagainya juga. Jadi kalau menurut saya sih yang penting itu adalah literasi edukasinya juga sih Pak. Jadi sama-sama kita kerjasama dari ekosistem juga untuk selalu mengedukasi bahwa pemilihan sampah dari rumah itu penting dan juga penggunaan aplikasinya juga mungkin bisa kita inikan juga kita eh, giatkan juga untuk penggunaannya gitu sih Pak paling. Oke, terima kasih Pak Adia ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan? Cukup sementara begitu ya. Oke. Selanjutnya Mas Jehan, mangga Kang. Baik, terima kasih Pak Chandra. Oke, Ya. jadi memang eh, kita semua memang kurang lebih di satu bidang, jadi kurang lebih memang sama seperti yang lain-lainnya. Namun untuk dari Octopus sendiri, yang pertama tantangan terbesar itu sebenarnya betul yang seperti diinfokan oleh ekosistem tadi adalah kesadaran warganya. Jadi kalau boleh cerita singkat, kita pernah kayak melakukan audiensi di suatu wilayah di Indonesia dan memang masyarakat juga kurang menerima karena mereka masih kesadaran masih minim dan mereka masih mungkin konvensional gitu. Kita juga Indonesia masih banyak warga ataupun masyarakat yang mungkin masih terlalu eh, kayak old school gitu kurang lebih ya. Jadi kami ingin awalnya mengedukasi mungkin salah satu kunci yang paling efisien adalah mengedukasi warga, mengedukasi masyarakat. Karena menurut saya sendiri, jika kita semua startup sudah menyediakan wadahnya untuk mereka, tapi mereka masih belum ada kesadaran, itu mungkin kurang efisien dan kurang maksimal juga, sehingga cuma-cuma gitu. Jadi memang kita perlu meningkatkan awareness dari masyarakat, dari warga untuk pentingnya memilah sampah dan juga membuang sampah begitu. Sehingga tidak ada lagi sampai masuk ke TPA. Kita bisa lihat di TPA seluruh wilayah di Provinsi Indonesia memang begitu banyak, bahkan sudah banyak sekali yang over capacity gitu, sudah melebihi kapasitas. Jadi itu adalah salah satu tantangan terberat yang mungkin kita sama-sama hadapi gitu sebagai startup tentang lingkungan gitu untuk menjaga sampah agar bisa lebih terpilah lagi gitu. Dan untuk selanjutnya adalah yang kami harapkan mungkin yang kita bisa kerjasama dengan pemerintah yang pasti eh, kalau kita bicara soal pemerintah tidak jauh-jauh dari izin gitu karena kalau soal izin dan lain-lainnya agar kita juga bisa berdiri dan juga melakukan kegiatan melakukan aktivitas secara legal baik lagi kita butuh juga bantuan dari pemerintah gitu juga agar juga bisa lebih dilihat valid oleh masyarakat untuk eksistensi keberadaan kita sebagai startup yang ingin membantu masyarakat dalam mengolah ataupun mengurangi sampah-sampah gitu yang akan kami pilah gitu sih. Jadi itu yang pertama dari pemerintah kami harapkan adanya izin dan juga selain itu mungkin sediaan lahan ya karena apalagi kami juga pastinya jika kita ingin membangun sebuah kayak sebuah perusahaan dengan ada logo kami itu pun juga baik lagi kita juga butuh adanya izin reklame contohnya ya dari pemerintah begitu. Jadi kami untuk seluruh izin kami butuh support juga dari pemerintah karena kami juga yakin dan percaya tujuan juga sama-sama baik dan mungkin satu visi selaras juga dengan pemerintah terlebih di bagian lingkungan hidup. Jadi untuk pemerintah kami juga berharap ada izin dan juga mungkin lahan. Banyak sekali saya pribadi pengalaman saya juga ketika ingin bekerja sama ketika saya mengajak kolaborasi beberapa bank sampah mereka juga ke salah satu mungkin kesulitan mencari lahan ketika mereka ingin membangun sebuah bank sampah begitu sih kurang lebih bahkan ada juga beberapa kota yang saya baca kemarin berita-beritanya gitu salah satu provinsi ada juga TPA-nya yang digusur oleh pemerintah karena sudah melebihi kapasitas dan juga sudah tidak layak lagi
Itu mungkin salah satu concern yang mungkin kita perlu perhatikan dan kita bisa kerjasama dari pemerintah dan berharap juga bisa dibantu dan dilancarkan lah oleh pemerintah untuk jenis kerjasama ini gitu sih. Lalu kalau mungkin penyediaan data, kami pasti juga ada data yang kami kumpulkan, contohnya kayak berapa jumlah ton yang kami kumpulkan di wilayah-wilayah masing-masing. Itu kami juga ada, mungkin kita bisa berikan juga laporannya kepada pemerintah, jadi kita bisa lebih transparan dan juga bisa mendukung untuk strategi-strategi berikutnya dalam mencari dan menentukan agar lebih tepat sasaran lagi lah, agar lebih tepat sasaran untuk wilayah yang paling urgent, yang paling dibutuhkan untuk dibantu oleh kami. Lalu sebentar apa lagi ya? Nah, untuk mengolah sampah yang jenisnya masih kecil, yang value-nya masih kecil juga sebenarnya baik lagi kita juga terima seperti kayak plastik kardus yang mungkin nilainya hanya berapa perak rupiah saja. Sebenarnya kami terima juga karena sekecil apapun value-nya itu masih ada harganya gitu. Jadi untuk sampah-sampah kecil kami ingin meyakinkan juga, meyakini pemerintah, kami tidak memandang, istilahnya kami tidak memandang sampah, jadi kayak kita menerima juga kok gitu, sekecil apapun value-nya pasti bisa juga kita bantu, kita olah, kita recycle kembali gitu sih kurang lebih. Dan kami juga berharap juga dari pemerintah untuk bisa membantu kita semua untuk mengembangkan juga aplikasi kita, mengajak juga masyarakat untuk bisa juga lebih sadar lagi, lebih mungkin juga bisa manfaatkan kami semua masing-masing startup untuk didukung juga oleh masyarakat dengan bantuan pemerintah gitu, seperti sosialisasi, audiensi ataupun edukasi kepada masyarakat. Mungkin kurang lebih singkatnya kurang lebih begitu nih Pak Chandra dari saya. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya, terima kasih Mas Jehan, Pak Adia, dan juga Pak Fajar ya. Ini seru nih, meskipun waktu udah menerabas, kita lanjutkan aja dulu sedikit lagi. Sebelum ke Pak Adham, Pak Wahyu mungkin ada tanggapan dari masukan-masukan tadi? Mungkin. Ya, terima kasih Pak Chandra, masukannya juga terima kasih dari Smash, dari ekosistem, dari Octopus. Ya, memang sepertinya perlu banyak kolaborasi ya kita, dan perlu banyak masukan juga dari teman-teman terkait dengan pengelolaan sampah. Kita perlu bersinergi, terutama tadi masalah literasi dan edukasi ke masyarakat ya, karena memang sebenarnya itu juga yang selama ini kami lakukan begitu di sisi pemerintah. Namun memang kalau mau jujur juga dilihat hasilnya juga belum begitu terasa begitu. Jadi kayaknya usahanya perlu kita tingkatkan di lipat-lipat begitu dari kami, dari sisi pemerintah, dan juga bantuan juga dari teman-teman juga ini untuk kampanye dan edukasinya ke masyarakat. Mungkin itu aja Pak Chandra. Untuk yang lainnya sih tanggapan untuk poin-poin yang saya sampaikan juga sudah lengkap dan sudah jelas. Terima kasih Pak Chandra. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Nanti kita ini ya setelah Lebaran kita kumpulkan semuanya biar pemetaan kolaborasinya bisa terlihat ya Pak Wahyu ya, untuk perencanaan di Cekban. Itu Bapeda juga. Ya. Pak Adha, silakan. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Chandra dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya pada Smash ID, punten, apakah tadi menarik tentang data bank sampah begitu ya? Tadi saya sempat buka banksampah.id, coba-coba daftar begitu. Nah, kebetulan di kami juga sedang mendorong untuk setiap kantor itu mengolah sampahnya gitu ya, melalui cleaning service atau OB-nya gitu, sehingga dibuatlah bank sampah unit begitulah kurang lebih di setiap kantor pemerintahan. Nah, apakah itu bisa diintegrasikan ke dalam situ sehingga kami bisa pantau atau bagaimana gitu? Tadi saya
coba daftar lumayan banyak persyaratan hingga KTP juga dan lain-lain gitu ya. Itu satu. Kemudian yang untuk Octopus, mohon izin Pak Jaihan, apakah yang Octopoint yang di Gedung Sate kemarin jadi ditempatkan di Gedung Sate atau sudah dipindah ke mana ya? Terima kasih. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Ada. Mungkin langsung saja dari Smash ID Pak. Saja, memang di pendaftaran ya. Terima kasih Pak Ada. Kalau untuk pendaftaran sangat boleh Pak. Itu memang Smash itu sebetulnya yang bank sampah.id itu memang ditujukan, kalau sekarang kan istilah kita tuh BSU ya, kalau dulu kan belum ada BSU BSI. Nah, jadi kalau untuk BSU ya sangat boleh gitu. Malah kami sebenarnya berterima kasih nih berkenan langsung dicoba. Nah, memang kalau di form pendaftaran, kenapa agak kami buat sebenarnya itu ada 2 form. Jadi pertama form mengisi simple data dulu, kemudian ada link untuk verifikasi atau melengkapi dokumen. Soalnya tujuannya itu agar kita bisa benar-benar memvalidasi bank sampah yang memang valid. Karena kami itu dulu sebelum ada proses tersebut sering banget misalnya teman-teman mahasiswa dia pengen coba-coba aja bikin akun gitu ya, kemudian pengen bikin aplikasi versi mereka. Jadi dulu kita sempat mengalami periode data-data bank sampah yang masuk itu tidak valid, jadi nggak benar-benar ada gitu bank sampahnya. Nah, makanya sekarang kami bikin agak strict dan nanti juga akan ada proses verifikasi terlebih dahulu untuk data bank sampah unit yang didaftarkan. Nanti boleh bisa dikontak saja PM ke Mas Yabes gitu ya untuk dibantu aktivasi akunnya. Mungkin itu dulu. Tadi, Mas Yabes mungkin mau menambahkan? Oh, acung jempol aja nih. Ya mungkin saya sedikit ya Pak ya. Mungkin kalau dari kita sih kita sangat bangga untuk berbagai bentuk kolaborasi gitu yang mungkin bisa kita garap bersama gitu, terutama di pendataan dan digitalisasi bank sampah. Oke, terima kasih Mas Yabes untuk tambahannya. Dari Octopus mengenai yang ya kemarin pas Hari Peduli Sampah Nasional ya ada peluncuran. Mungkin bisa dijelaskan ya. Oke, baik, terima kasih sebelumnya pada Pak Chandra. Jadi saya ingin update juga terkait Octopoint yang ada di Gedung Sate. Baru buat kemarin kami juga sudah koordinasi dengan Biro Umum setempat. Kalau sebenarnya Octopoint kami dari Octopus masih ada di Gedung Sate dan secara verbal sudah diizinkan oleh Ibu Ovi. Namun untuk surat izinnya kata beliau sih dalam proses karena masih ada beberapa birokrasi yang perlu dilalui oleh mereka gitu sih. Jadi secara verbal sudah, untuk surat masih on proses, masih dalam proses pembuatan lah untuk surat izinnya. Lalu juga kebetulan juga nanti kan di Gedung Sate akan ada juga bukber bersama ya, dengan Pak RK dan kurang lebih 3.000 orang target mereka yang akan dijadwalkan sekitar 2 minggu ke depan. Jadi untuk acara tersebut kami juga akan hadir, maksudnya yang tim kami di Bandung akan ada juga di Gedung Sate. Jadi untuk sementara ini kami sudah ada di Gedung Sate sih, dan nanti tanggal 4 April hari Selasa tim Octopus Bandung akan presentasi juga di DKPP Bandung untuk menambahkan opsi-opsi wilayah mana sih yang kita bisa dapat izin dari pemerintah setempat untuk pemindahan Octopoint kami secara permanen gitu sih. Cuma untuk bulan puasa ini kami juga diperbolehkan dan diizinkan dan dapat dukungan juga, dan termasuk juga oleh Pak RK sendiri yang kami dapat informasi dari Gedung Sate untuk bisa aktivasi di Octopoint daerah Gedung Sate. Terlebih kami juga kan namanya aktivitas OTT, operasi tebar takjil. Jadi kami juga diizinkan juga untuk melakukan kegiatan dan aktivitas OTT dengan masyarakat setempat gitu sih. Namun untuk update-update berikutnya nanti pastinya saya akan koordinasi selain dengan tim kami di Bandung dan juga dengan Gedung Sate. Untuk grup WA sendiri sudah kami bikin, dan nanti untuk berbagai mungkin update koordinasi atau apa yang dibutuhkan oleh kami ataupun sebaliknya oleh Gedung Sate yang perlu kami siapkan, pastinya akan kami follow up lagi dan kami siapkan lagi sih, kurang lebih begitu Pak Ada untuk Octopoint yang di Gedung Sate. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Jaihan untuk penjelasannya mengenai
poin yang kemarin ya. Ini ngomong-ngomong soal izin, saya jadi ingat tadi Pak Ada juga sempat singgung bahwa di kantor pemerintahan di provinsi juga sedang digalakan untuk kegiatan swakelola sampah gitu ya. Di kantor Bapeda, kantornya Pak Wahyu sudah mulai berjalan. Nah, kemarin juga di kantor dinas perizinan terpadu satu pintu apa itu panjang lah ya. Nah, TWSP ya itu. Mereka juga sudah berinisiasi untuk melakukan hal yang sama ya, swakelola sampah melibatkan pengelola gedungnya. Dan kita tidak ya dari sisi volume memang menjadi target, tapi sebenarnya dari semangatnya ini yang kami sangat apresiasi. Harapannya ini juga akan mempengaruhi bisnis proses dalam perizinan gitu ya. Apapun izinnya, harapannya mengaitkan permasalahan sampah, pengelolaan sampah, misalnya izin hotel, restoran, atau kegiatan yang lainnya. Nah, terlebih-lebih izin yang terkait dengan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh teman-teman ini ya, yang perlu selain lahan tadi ya, perlu izin juga mungkin. Mudah-mudahan ini ada imbasnya lah kepada teman-teman penggiat yang hadir pagi ini gitu. Semuanya mudah-mudahan. Baik, mungkin sebelum diakhiri masih ada hal yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, mungkin saya persilahkan masing-masing dari Smash ID, Rekosistem, dan Octopus untuk closing statement-nya secara singkat mengenai pengelolaan persampahan di hulu ini berdasarkan dari aktivitas yang dilakukan sampai saat ini oleh masing-masing. Mangga, Pak Fajar. Ya, baik. Terima kasih, Pak Chandra. Jadi kalau dari kami sih tentu berharapnya potensi-potensi yang ada atau puzzle-puzzle yang ada ini bisa segera digabungkan atau dikolaborasikan. Tentu di sini yang paling mungkin untuk mengkolaborasikan itu adalah pemerintah. Dan sebenarnya sih kalau dari kami itu ngerasa mungkin tidak sebanyak kontribusi teman-teman Reko, Octopus atau yang lain, karena sebenarnya kami itu hanya merekonsiliasikan data saja dari teman-teman bank sampah. Tapi harapannya nanti dengan data itu bisa rekonsiliasi, bisa dibuat kebijakan tepat sasaran, data driven, kemudian tadi spesifik gitu ya. Itu harapannya nanti bisa kita ciptakan lah pengelolaan persampahan yang lebih optimal, dan semoga nanti bisa segera kita realisasikan kolaborasi. Mungkin dari kami itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar. Silakan Pak Adia. Oke, kalau dari Rekosistem juga mungkin kurang lebih sama. Sebenarnya untuk permasalahan sampah itu memang perlu istilahnya dikeroyok gitu ya Pak ya. Jadi memang kolaborasi itu penting, mulai terutama end-to-end ya, mulai dari sumbernya sampai ke ujungnya pengelolaan sampahnya gitu. Jadi ya memang semoga kedepannya ini kita bisa lebih banyak kolaborasi lagi, karena tujuannya memang untuk mengurangi sampah yang berakhir ke lingkungan maupun landfill gitu ya Pak. Itu sih Pak paling. Oke, terima kasih Pak Adia. Pak Jehan, silakan. Oke, terima kasih. Kalau kita berbicara soal persampahan di negara Indonesia memang begitu banyak sekali, dan saya juga yakin tidak bisa hanya satu orang ataupun satu instansi saja yang bisa mengelola seluruh sampahnya. Memang pentingnya kolaborasi. Pernah juga kami juga di Kota Jakarta, Provinsi Jakarta, kami juga sudah pernah kolaborasi dengan 8 startup untuk mengelola sampah di DKI Jakarta. Apalagi kalau kita mau senasional. Jadi penting sekali kita adanya kolaborasi bersama, dan mengingat Indonesia adalah negara hukum, dan kita juga perlu, oleh karena itu kami juga perlu adanya dukungan dan juga kerjasama dengan pemerintah setempat di masing-masing wilayah, karena kita mempunyai tujuan dan visi misi yang sama, sehingga mari kita bergandeng tangan dan untuk bisa mengatasi permasalahan sampah yang ada di negara ini. Mungkin singkatnya itu dari saya, Octopus. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Jehan dan rekan-rekan semua yang hadir di pagi ini. Mudah-mudahan yang kita diskusikan pagi ini
bisa kita tindak lanjuti ya dengan tadi kolaborasi dan sebagainya. Tentu masih ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan segera kita bisa berkumpul kembali di sesi offline, ya. Mungkin workshop bentuknya ya, untuk memetakan tadi jejaring kolaborasi yang memungkinkan yang bisa kita lakukan di Cekungan Bandung. Ya harapannya nanti juga bisa menasional gitu ya, tapi ya karena kita berada di area sini, kita masih bermain di Cekungan Bandung. Gitu. Baik, dengan demikian saya mohon izin untuk mengakhiri kegiatan diskusi pagi ini. Insya Allah ada manfaatnya untuk kita semua dan ke depannya. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar semuanya. Sami-sami Pak Pak Dia, Chandra, Pak Bapak Ibu, Jehan Bapak ya. Ibu, Sampai terima ketemu kasih. lagi. Terima kasih. Mas Adia, teman-teman, makasih ya. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih semuanya. Semuanya.